Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Misyanik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Rosh Hashanah, artinya kepala tahun, tahun baru. Dalam bahasa Ibrani dieja Resh, Alef, Shin, dibaca Rosh, artinya kepala. Hashanah dieja He, Shin, Nun, He, dibaca Hashanah, artinya tahun. Rosh Hashanah, kepala tahun, tahun baru. Imamat pasal 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan peniupan, Ibrani teruah, yakni hari pertemuan kudus. Kita membaca terjemahan Torah dalam bahasa Indonesia. Namun, apa sesungguhnya maksud ayat ini? Ya, ini adalah Moed, yaitu waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan, God appointed times. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai kata kairos. Lalu ke bahasa Inggris diterjemahkan sebagai feast, ke Indonesia hari raya. Kita lihat terjemahan Ibrani ke bahasa lain mengurangi makna aslinya. Tekiyah hadir untuk membukakan hal ini. Dalam ayat tersebut, Tuhan memerintahkan bangsa-bangsa untuk tidak bekerja pada tanggal 1 Tisri, bulan ke-7 Ibrani, membuat peringatan pada hari itu dengan peniupan dalam suatu ibadah. Dalam terjemahan KJV ditambahkan kata trompet. LAI menambahkan kata serunai untuk pembaca Indonesia yang akrab dengan seruling. ILT menambahkan kata sangkakala. Ini lebih dekat. Tetapi TLV menulis peniupan dalam kurung shofar. Nah, inilah yang paling tepat karena Torah Ibrani tidak menulis apapun tentang apa yang ditiup. Dalam Torah Ibrani, peringatan ini dilakukan dengan teruah yang artinya peniupan. Namun bangsa Israel secara turun-temurun tahu bahwa yang ditiup adalah shofar, trompet tanduk domba jantan. Bagaimana mengetahuinya? Ya, salah satu cara yang mudah karena pada saat Tuhan mengucapkan 10 firman di Gunung Sinai, seluruh bangsa mendengar bunyi shofar. Keluaran 19 ayat 19. Di sini bedanya Israel dan bangsa-bangsa saat membaca Torah. Mereka membaca apa pengalaman nenek moyang mereka dalam bahasa asli Ibrani. Sementara bangsa-bangsa non-Yahudi hanya baca buku, dan itu pun hanya terjemahan. Dan terjemahan adalah satu bentuk tafsir. Ini perlunya membaca Alkitab dengan perspektif bahasa dan budaya Ibrani. Benar sekali. Program Tekiyah hadir untuk mengedukasi umat Kristen bangsa-bangsa untuk terus melestarikan nilai-nilai Judeo-Christianity yang berasal dari para rasul Yehudi sejak abad pertama. Ya, hari-hari raya Alkitabiah ini dikaitkan dengan panen, tuaian, dan karena itu terkait dengan musim. Pada musim semi sampai musim panas di Israel, terdapat hari raya Pesak, anak domba.
Hamatsah, roti tak beragi, Sfirat HaOmer, penghitungan Omer, dan Shavuot, Pentakosta. Dari segi rohani, semua ini mempunyai makna pemenuhan mesianik dalam kematian dan kebangkitan Mesias dan pemberian Roh Kudus. Sesudah itu ada jeda yang panjang sampai musim gugur tiba. Moadim, atau waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, dimulai lagi pada bulan ke-7 Tisri, antara September-Oktober. Jeda antara hari raya musim semi dan hari raya musim gugur dapat diibaratkan dengan tahun-tahun penantian yang panjang antara kedatangan Mesias yang pertama dan kedatangan Mesias yang kedua. Jelasnya, waktu yang tepat untuk musim gugur dimulai dengan tiupan syofar. Torah menyebutnya hanya sebagai pengingat atau peringatan dengan peniupan. Ini adalah hari raya peniupan syofar, trompet tanduk, domba jantan. Apakah perayaan ini perlu menjadi perhatian bangsa-bangsa juga? Ya, pastinya demikian. Semua hari raya Alkitabiah juga diperintahkan untuk diikuti oleh Gerim, yaitu kaum pendatang di lingkungan Israel. Dengan memakai kitab suci Israel, orang percaya bangsa-bangsa, termasuk Gerim. Semua hari raya dalam Torah tercantum dalam Perjanjian Baru bila dibaca dengan memahami budaya Yahudi abad pertama. Tanpa itu memang tidak bisa memahaminya. Yom Teruah atau hari raya peniupan yang diterjemahkan hari raya Sangkakala mengingatkan kita akan waktu yang telah ditentukan yang akan datang ketika Sang Mesias Yeshua, Rabbeinu, berkata, Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan sangkakala yang besar dan mereka akan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru, dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Pembaca Injil abad 21 menyangka ini kejadian tiba-tiba saja. Tetapi orang percaya mesianik yang membaca Injil dan memahami Torah segera memahami bahwa ini merujuk pada saat syofar ditiup pada hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Kita mengantisipasi kedatangan Mesias Yeshua sebagai Raja yang akan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru bumi, yaitu bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang percaya. Ia juga akan menghakimi semua bangsa dan memisahkan mana orang yang diperkenannya, seperti memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 32. Bagaimana dengan peniupan syofar yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya? Fitur utama perayaan Rosh Hashanah adalah peniupan trompet tanduk domba jantan, yaitu syofar. Peniupan trompet dilakukan dalam Mahsor Rosh Hashanah, liturgi ibadah doa di sinagoga lokal. Tidak ada tiupan syofar di jalan-jalan seperti malam tahun baru di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Setiap sinagoga menunjuk seorang peniup syofar yang disebut tokeah dalam bahasa Ibrani yang akan bertanggung jawab untuk membunyikan syofar atas nama komunitas. Setiap orang diwajibkan menghadiri kebaktian Rosh Hashanah hanya untuk mendengar syofar ketika tokeah membunyikannya. Ini karena mendengar tiupan syofar adalah perintah Tuhan dalam Torah. Tokeah mulai berlatih beberapa minggu sebelumnya. Ia harus membangun stamina yang cukup untuk menahan tiupan syofar yang melelahkan, 100 tiupan syofar. Tokeah mengikuti urutan tiupan syofar yang ditentukan selama liturgi Rosh Hashanah. Ada berbagai jenis cara peniupan syofar. Yang pertama, tekiah. Elohim memerintahkan membunyikan trompet perak, kemah suci, memakai bentuk kata kerja Ibrani toku yang seakar dengan tekiah, bilangan 10 ayat 3. Tekiah menyatakan panggilan akan umat. Tekiah adalah tiupan yang panjang dan stabil. Tet. Ini sama dengan bunyi syofar di awal program tekiah. Yang kedua, sefarim. Satu jenis tiupan syofar di lingkungan Yahudi. Sefarim berarti rusak atau hancur. Ini terdiri dari serangkaian 3 tiupan pendek terdengar dari rendah ke tinggi, seakan membalik sesuatu
yang menyatakan hati yang hancur dan kesedihan, tetapi juga sukacita dan pengharapan. Tet, tet, tet. Yang ketiga, teruah. Bilangan 10 ayat 5 menyebutkan penggunaan trompet untuk membunyikan alarm atau bunyi peringatan. Kata alarm adalah terjemahan dari kata Ibrani teruah, yang kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai teriakan atau shout. Teriakan. Alarm dimaksudkan untuk menggugah umat dari ketiduran atau kemalasan rohani. Teruah juga menyatakan kekaguman, tetapi juga ratapan, waspada, dan siaga. Ini bahasa simbolis bermakna majemuk. Dalam arti alarm, Rav Shaul Paulus menulis, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, shout, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala atau shofar Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di lingkungan Yahudi, teruah adalah rangkaian 9 tiupan staccato pendek. Tetetet, tetetet, tetetet. Dan yang berikut yang terakhir, tekiah gedolah. Tiupan shofar untuk Rosh Hashanah umumnya mengikuti pola tekiah, shefarim, teruah, tekiah. Rangkaian urutan yang ditentukan ditutup dengan satu tiupan yang kuat dan panjang yang disebut tekiah gedolah, tiupan dahsyat, tiupan ke-100 sebagai grand finale. Apa makna penting dari bunyi shofar di Rosh Hashanah? Maimonides, seorang komentator Torah abad 12, memandang suara shofar berfungsi untuk menggugah umat Tuhan. Bangun, orang-orang yang tertidur. Hai kamu yang tertidur, bangunlah. Renungkanlah perbuatanmu. Bertobatlah, ingatlah penciptamu. Biarlah masing-masing meninggalkan jalan dan pikirannya yang jahat. Nuansa yang sama ditulis oleh Rasul Rav Shaul Paulus di abad pertama. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Mesias akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Penafsiran lain menunjukkan bahwa peniupan shofar pada Rosh Hashanah membuat iblis tidak nyaman. Kedengarannya seperti mistik. Tetapi inilah bagian dari drama di alam roh yang menggambarkan Satan sebagai pendakwa di pengadilan. Menurut pemikiran ini, tiupan shofar membingungkan Satan dan membuatnya takut, karena ini mengingatkannya bahwa waktunya sudah singkat. Tadi di dalam Imamat pasal 23 ayat 24 dikatakan, peniupan itu dimaksudkan sebagai peringatan. Apa yang diperingati? Benar, Rosh Hashanah juga disebut hari peringatan, Yom HaSikron. Tiupan shofar menyiratkan umat Tuhan harus mengingat. Namun Torah tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang diperingati dengan tiupan shofar. Ini butuh perenungan. Orang bijak abad pertengahan, Sa'adiyah Gaon, mengkodifikasi berbagai penjelasan tentang peniupan shofar yang menghasilkan 10 peringatan utama yang dikaitkan dengan peniupan shofar pada Rosh Hashanah. Kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, penobatan raja. Dalam Alkitab, peniupan shofar dimaksudkan untuk menyambut raja pada hari penobatannya untuk bertakhta. Pada Rosh Hashanah, tiupan shofar merupakan penerimaan terhadap Raja alam semesta secara aklamasi. Tradisi Yahudi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan Adam pada hari ke-6 dalam pekan penciptaan. Dan itu adalah hari pertama bulan ke-7, yaitu Tisri. Inilah sebabnya Yudaism menganggap Torah, maksud saya Rosh Hashanah, sebagai tahun baru. Pada hari Tuhan menciptakan manusia, ia menjadi raja atas mereka. Tuhan sebagai pencipta belum menjadi raja bila ia tidak mempunyai rakyat. Hanya sesudah Adam ada, maka Adonai Elohim resmi menjadi raja. Suara shofar di Rosh Hashanah menunjukkan bahwa kita menerima Tuhan sebagai raja dan sekaligus sebagai satu antisipasi akan datangnya kerajaan Tuhan secara nyata di bumi. Yang kedua,
pengikatan Ishak yang disebut Akedah Yitzhak. Syofar yang adalah tanduk domba jantan mengingatkan kita akan domba jantan yang dikorbankan Abraham menggantikan putranya Ishak dalam Kejadian 22. Yang bagian ini dibaca pada hari kedua Rosh Hashanah. Selama hari raya Rosh Hashanah dan Yom Kippur, liturgi sinagoga menyerukan makna kisah pengikatan Ishak. Dalam ketaatan yang tulus, Abraham sesungguhnya ingin mengorbankan Ishak anaknya dengan menikamnya. Dalam benak Abraham, sesungguhnya Ishak sudah mati. Saat itulah malaikat Adonai menghentikan dia. Abraham menoleh dan melihat domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Domba jantan itu menjadi korban pengganti Ishak. Tanduk domba jantan inilah yang kemudian dipakai sebagai simbol Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Suara syofar mengingatkan makna jasa pengikatan Ishak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan atas penyerahan diri Ishak, anak yang dikorbankan. Kisah pengikatan Ishak untuk dikorbankan oleh Abraham bapaknya sendiri sesungguhnya merupakan kiasan merujuk pada pengorbanan Mesias Yeshua yang diberikan oleh Bapa surgawi kepada dunia. Karena demikian Bapa mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, perjanjian Sinai. Ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai untuk mengucapkan 10 perintah, syofar surgawi terdengar keras dan panjang. Suara syofar di Rosh Hashanah memperingati pewahyuan Torah di Gunung Sinai dan mengantisipasi era mesianik ketika wahyu Tuhan akan datang bahkan melampaui wahyu di Sinai. Pirkei de Rabbi Eliezer dari abad 9 menulis, syofar yang ditiup di Gunung Sinai ketika Torah diberikan berasal dari domba jantan yang telah dikorbankan menggantikan Ishak. Tanduk kiri ditiup sebagai syofar di Gunung Sinai, dan tanduk kanannya akan ditiup untuk mengumumkan kedatangan Mesias. Tanduk kanan lebih besar dari yang kiri. Demikian yang tertulis mengenai hari-hari Mesias dalam Yesaya 27 ayat 13, pada hari itu syofar besar akan ditiup. Keempat, pengumpulan dan penebusan akhir. Nabi Yesaya mengatakan bahwa pengumpulan orang-orang buangan dalam penebusan terakhir akan dimulai dengan suara syofar. Pada hari itu syofar besar akan ditiup dan mereka yang tersesat di tanah Asyur dan mereka yang diusir ke tanah Mesir akan datang dan menyembah Tuhan di gunung suci di Yerusalem. Yesaya 27 ayat 13. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Yehezkiel 37 ayat 21. Ini paralel dengan pengajaran Yeshua dalam Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup syofar yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oleh karena itu, suara syofar pada Rosh Hashanah mengingatkan kita akan pengumpulan Israel di masa depan. Pada hari itu, syofar besar akan berbunyi seperti pada saat pemberian Torah, dan bangsa-bangsa akan dikumpulkan di Yerusalem. Kemudian merayakan Sukkot, hari raya pondok daun seperti yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 9. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini jelas merujuk pada perayaan Sukkot, pondok daun di Yerusalem, Israel. Yang kelima, kebangkitan. Rabbi Saadiah Gaon menyatakan peniupan syofar di Rosh Hashanah berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Kalian semua penghuni dunia, kalian yang berdiam di bumi, ketika syofar ditiup, dengarlah. Yesaya 18 ayat 3. Para bijak Israel memahami bahwa ketika syofar terakhir ditiup untuk mengumpulkan orang-orang di bumi, maka yang mati sekalipun akan bangkit dan mendengar suara syofar.
Suara syofar di Rosh Hashanah mengantisipasi kebangkitan orang mati di masa depan. Rav Shaul Paulus mempunyai pemahaman yang sama ketika ia menulis, pada waktu bunyi syofar yang terakhir, sebab syofar akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52, Hebrew New Covenant. Bagaimana hubungan Rosh Hashanah dengan kerajaan Tuhan? Peniupan syofar erat dengan kedatangan Raja Mesias. Suara syofar Mesias akan menyatakan kedatangannya, penobatannya dan penahbisan kerajaannya. Dunia akan bertobat dan meninggalkan kejahatannya. Mesias akan membawa wahyu Tuhan yang baru ke dunia, melampaui wahyu di Sinai. Dan Torah yang dahulu dari Sinai akan keluar dari Sion di Yerusalem. Wow, luar biasa. Inilah kerajaan Mesias yang kita rindukan bersama. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat secara live streaming di YouTube. Subscribe kanal Kehilat Mesianik untuk pemberitahuan program dan pengajaran akar Ibrani secara otomatis. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814, 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani When the Roll is Called Up Yonder, saat namaku dipanggil oleh Bill Gaither and Friends. Bila syofar Tuhan berbunyi, waktu pun berakhir. Di pagi hari nan indah ceria, saat orang yang selamat dikumpulkan bersama, saat namaku dipanggil, ku ada. Kalau bunyi suara syofar, kalau bunyi suara syofar, kalau bunyi suara shofar, kalau bunyi suara shofar, ku ada. Bagi orang fasik, kedatangan Mesias menakutkan, tetapi bagi orang percaya justru dirindukan. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shana Tova Ume Tuka. Kiranya kita mendapatkan tahun yang manis dalam Mesias Yesua. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. The saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. Glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the road